Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Purwanto. Saya guru Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islam Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya termasuk kategori mahasiswa PPG Daljab Batch 1 LPTK IAIN Lok Semawe. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema Indahnya Kalimat Thayyibah Assalamualaikum dengan materi waktu mengucapkan salam. Mari simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa menjalankan aktivitas belajar seperti biasanya. Baik, sebelum kita pada selanjutnya, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Silakan nanti yang ada yang hadir, kalian bisa menjawab hadir ya. Akila Laili Ramadhani hadir. Billy Habibi hadir. Fani Aulia Rahma, Haikal Kamil Baso, Huda Amalia Hidayat, Kaila Septiani, Muhammad Al-Faris, Ratih Cahya Medika, Resih Indriani, Restu Mahesa Fitra, Siti Koyima, Tazkiyah Naya Kamila. Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Naya. Silakan Naya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir Qulubana binuri hidayati kamana wartal ardo binuri syika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berilah aku ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi
wa yustasqal ghamamu biwadil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Eka mau bertanya kepada kalian. Pelajaran yang lalu kita bertema tentang apa? Ayo mengucapkan salam. Salam itu adalah hukumnya ketika kita mengucapkan salam itu ketika menjawab berarti hukumnya wajib. Ya. Itu adalah merupakan salah satu hukum untuk menjawab salam. Nah, salam itu kalimatnya seperti apa? Assalamualaikum. Kalimat assalam ataupun kalimat assalamualaikum itu sering kita ucapkan, sering kita lantunkan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu tema, yaitu tentang indahnya kalimat thayyibah assalamualaikum, yaitu waktu mengucapkan salam. Ada beberapa waktu ataupun kondisi kapan kita mengucapkan salam. Jadi tidak semua di tempat ketika kita akan masuki itu harus mengucapkan salam, tidak. Ya, misalkan contohnya di mana? Ketika kita mau ke kamar mandi, apakah kita harus mengucapkan salam? Tidak. Ya, ataupun kita mau akan masuk ke saat kita mau akan ke tempat toilet, apakah kita harus mengucapkan salam? Tidak. Ya, mengucapkan salam itu ada waktunya, ada tempatnya, dan seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, pembahasan waktu mengucapkan salam itu tujuannya untuk apa sih? Yaitu tujuan pembelajaran hari ini tentang mengucapkan waktu salam supaya apa? Mengidentifikasi waktu yang tepat mengucapkan salam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan sikap santun dalam berucap salam. Nah, kalau yang pertama itu adalah mengidentifikasi waktu yang tepat mengucapkan salam. Contohnya bagaimana yang tadi Pak Eka terangkan. Yang kedua, menunjukkan sikap santun dalam berucap salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu ada sopan santunnya. Ya, tidak asal mengucapkan salam. Lalu yang ketiga dari tujuan pembelajarannya itu adalah mempraktekkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengucapkan salamnya tidak hanya hari ini salam, besoknya tidak, besoknya salam lagi, tidak. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini nanti kita akan praktekkan. Baik, sebelumnya Pak Eka mau tanya, mengapa sih kita dianjurkan untuk mengucapkan salam? Mengapa? Mengapa kita dianjurkan mengucapkan salam? Apa? Perintah Rasulullah. Betul, bagus. Apalagi?
agar supaya kita menjadi anak yang sopan santun. Bagus. Apalagi? Apa? Kata terpuji. Kalimat terpuji ataupun kalimat baik. Ya, itu adalah mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam? Karena salam itu adalah merupakan perintah Rasul. Jadi kita sesama dengan orang Islam itu ketika berpapasan atau bertemu mengucapkan salam. Nah, ucapan kalimat assalamualaikum itu yang tadi Pak Eka di awal diterangkan bahwasanya ada waktunya, ya. Ucapan kalimat assalamualaikum diucapkan apabila kalian pertama, setiap kalian bertemu, ya, setiap kalian bertemu di jalan ataupun di mana, kalimat yang baik pertama dikeluarkan adalah ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bertemu dengan yang lainnya, mengucapkan assalamualaikum. Itu adalah kalimat yang baik. Itu adalah kalimat yang terpuji. Ya. Tidak seperti zaman sekarang, ya. Zaman sekarang kalau misalkan maaf ya, di luar sana kalau misalkan ketemu dengan teman mengucapkan bahasa anak sekarang gimana? Halo guys. Iya kan? Ya. Woi, halo. Itu. Padahal ada ucapan yang paling baik. Ketika bertemu dengan teman yaitu ucapkan salam. Apalagi jangan sampai kita anak MI, anak yang mempunyai sopan santun, dengan ucapan ketika bertemu dengan teman, dengan ucapan nama-nama binatang. Jangan sampai. Itu jadi setiap kalian bertemu lebih baik, lebih bagus dan lebih terpuji yaitu mengucapkan salam. Lalu selanjutnya apa? Yaitu ketika bertamu ke rumah teman. Ketika bertamu ke rumah teman, bermain ke rumah teman, jangan asal masuk saja. Ya. Itu rumah siapa yang mau kamu masukin? Hah? Rumah orang. Jadi ada sopan santun. Bagaimana sopan santunnya? Ucapkan salam. Ketok dulu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ya. Tapi kadang-kadang kebanyakan kamu suka kayak gitu tidak? Hah? Nah, harus dibiasakan. Kadang kamu manggilnya misalkan, ya. Billy, main yuk. Iya kan? Iya, misalkan. Naya, kita main yuk. Nah, ada kalimat yang baiknya. Ya, walaupun kalimat tadi tidak lantang, tapi ketika kita mempunyai adab, mempunyai sopan santun, ketok, tok, 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 assalamualaikum. Ketika dibuka baru, Naya main yuk, Billy main yuk, Restu main yuk. Nah, itu, ya. Jadi bukan asal masuk, ya. Itu tidak mempunyai sopan santun. Lalu yang selanjutnya, yaitu ketika memulai pertemuan ataupun pidato, ya. Ketika memulai pertemuan ataupun pidato, bagus diawali dengan ucapan salam. Ucapan salam itu yang seperti apa tadi tuh? Assalamualaikum. Jadi ketika nanti misalkan kamu sudah besar, sudah jadi orang hebat, ketika mau berpidato di depan orang ataupun ceramah, jadi mubaligh, jadi mubaligho, ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat yang baik, ya, di awal. Jadi ketika memulai pertemuan, entah itu kamu jadi misalkan jadi di sekolah ditunjuk jadi sebuah pengatur acara, ya, mengatur acara, kamu ditunjuk, maka kalimat yang pertama itu adalah ucapan
salam. Lalu selanjutnya ketika pada apa? Berpisah setelah bertemu. Ya, berpisah setelah bertemu. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya berpisah setelah bertemu itu misalkan kamu lagi main tadinya. Kamu lagi kumpul, ya. Lalu kamu mau pulang. Mau pulang karena sudah waktunya pulang. Nah, ketika kamu mau pulang, itu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Contoh misalkan Kayla lagi main ke rumahnya Reci, ya. Kata Kayla, "Reci, aku pulang dulu ya." "Oh ya udah, hati-hati." "Ya udah aku pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itu kalimat yang baik, ya. Jadi ketika main assalamualaikum, ketika pulang juga assalamualaikum. Nah, itu adalah penjelasan dari waktu mengucapkan salam. Setelah ini, Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan nanti kamu amati, ya. Kamu perhatikan, nanti akan didiskusikan. Dalam video ini lumayan juga ikan yang kita dapat kali ini ya. Iya, nanti kita minta Laras menggorengnya ya. Aku sudah tidak sabar ingin coba memakan ikan gorengnya. Kali ini kita makan besar nih. Nanti kamu yang menggorengnya ya Laras. Iya Laras, nanti kita makan bersama-sama. Hah? Mau kan? Tinggal aku Laras kok menjadi aneh begitu ya dong? Iya nih, kayaknya dia bingung mikirin ulangan kemarin Ron. Iya benar, makanya Laras kita harus banyak refleksi biar gak bingung begitu. Iya benar. Iya betul itu, Ipot betul sekali Laras. Ayo Doni, kita pergi saja, nanti kita ketularan. Kalian masukin bukan satunya. Iya. Ayo Doni, sebaiknya kita cepat-cepat pergi dari sini. Iya, ayo kita kabur saja yuk. Kok kalian pada ribut sih? Memangnya ada apa? Awas Wati, lalu sudah marah dan bertingkah aneh. Dia mengamuk. Enak saja. Kalian tuh. Kalau tidak aneh, kenapa kamu marah-marah tanpa sebab begitu? Iya benar, aku marah. Karena kalian masuk rumah tidak ada sopan santunnya dan tidak mengucapkan salam lagi. Aku kan sudah mengucapkan salam, Laras. Ucapan salam kalian tidak jelas. Dengan salah-salah, kalian juga telah mengotori lantai rumah yang telah aku pel. Oh, begitu toh masalahnya. Doni, Ipon, masuk rumah dan mengucap salam itu ada adabnya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita saksikan Holo Magic bersama-sama? Holo Magic! 1, 2, 3. Ada beberapa adab utama seputar salam yang harus diperhatikan, yaitu orang yang berkendaraan lebih utama apabila memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Menjawab dengan jawaban yang setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka akan lebih baik apabila kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita. Mengucapkan salam setiap masuk rumah, baik ketika berkunjung ke rumah seseorang maupun jika kita memasuki rumah kita sendiri, baik dalam keadaan ada orang di dalam rumah ataupun dalam keadaan kosong. Oh, begitu ya. Nah,
kita dianjurkan memberi maaf atas kesalahan orang lain kepada kita. Aku kan kesal, mereka telah mengotori mata yang capek-capek telah aku ngomel. Kalau begitu, aku bantu membersihkannya deh. Iya, aku bantu deh, asalkan kamu memaafkan kami. Oke deh, aku maafkan. Ya, makan besar kita jadi tertunda deh. Iya nih. Nah, itu adalah video ataupun tayangan tentang pengucapan salam. Nah, coba sekarang kalian diskusikan, yaitu ucapan salam pada saat apa saja yang sering kalian ucapkan, ya. Jadi ucapan salam pada saat apa yang sering kalian ucapkan. Nanti kita dibuat kelompok. Silakan. Ini berarti nanti 1, 2, 3, 4 kelompok 1. Nanti Kaila dengan Huda dengan Rati dengan Naya jadi kelompok 2, dan yang laki-laki ini jadi kelompok 3. Silakan membentuk kelompoknya. Silakan, ini bisa bergeser ke sini, Naya juga bisa bergeser ke situ. Nanti itu posisi seperti ini. Baik, Bapak akan membagikan selembaran untuk kamu berdiskusi. Nanti ini kelompok 1, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian ucapan salam apa saja yang sering diucapkan. Untuk kelompok 2 juga sama. Silakan, ya. Ini kelompok 2 ini kelompok 3, ya. Ini silakan didiskusikan, ya. Silakan diskusi dengan teman satu kelompoknya, ucapan salam pada saat apa yang sering diucapkan. Nanti silakan ditulis di kertas ini hasil musyawarah ataupun hasil diskusinya. Sama, nanti ini kelompok 2 juga silakan untuk mendiskusikan, ya, hasil dari ucapan salam apa yang sering diucapkan, ya. Kelompok 1 juga sama, silakan ditulis dan didiskusikan, ya. Silakan. Ya, silakan didiskusikan lalu ditulis, ya. Ya, nanti ditulis di sini, ya. Nanti dipresentasikan. Silakan. Akila, silakan diskusi dengan teman-temannya, Siti Qayyimah juga, Rati, Huda, sama Naya juga, silakan. Ya, silakan. Nanti didiskusikan dan ditulis di sini. Ya. Hasil diskusi, ya, berarti kira-kira ucapan salam yang pada saat apa yang sering kalian ucapkan, ya. Jadi di kelompok 1 ini ucapan salam apa nih, ya, yang sering diucapkan. Sama di kelompok 2 juga
ucapan salam yang pada saat apa yang sering diucapkan? Di kelompok 3 juga sama. Ucapan salam yang sering diucapkan pada saat apa? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya. Nanti sambil itu silakan sambil didiskusikan dengan teman kamu itu yang ucapan salam yang seperti itu apakah betul-betul diucapkan sering. Iya, jadi ini ucapan salamnya ya. Nanti ucapan salam ini yang sering diucapkan sama kelompok kamu, ucapan salam pada saat apa? Silakan didiskusikan, ya, didiskusikan dengan temannya. Kira-kira ucapan salam apa yang dalam kelompok ini yang sering diucapkan. Silakan ya didiskusikan dengan temannya. Ya. Diskusikan dengan temannya. Sudah dapat hasilnya? Sudah dapat semua hasilnya? Baik. Kalau misalkan sudah dapat hasil dari diskusi, ucapan salam pada saat apa yang sering diucapkan, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Jadi ucapan salam yang pada saat apa yang masing-masing kelompok itu yang sering diucapkan. Baik, silakan. Yang pertama untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Indriani dan ini teman saya.
Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 ucapan salam yang sering diucapkan pada saat pergi ke sekolah. Alasannya memohon doa kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk lagi dari kelompok 1. Tadi dari kelompok 1 ucapan salam yang sering diucapkan pada saat apa? Pada saat pergi ke sekolah. Jadi di kelompok 1 ini hasil diskusinya adalah pada saat pergi ke sekolah. Itu ucapan salam yang sering diucapkan. Nah, kenapa alasannya? Alasannya tadi kata kelompok 1 itu adalah supaya ketika kita mau sebelum berangkat dan mengucapkan salam, memohon doa kepada kedua orang tua. Bagus, sekali lagi kita aplaus ke kelompok 1. Baik, selanjutnya silakan kelompok yang kedua. Silakan kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 ucapan salam yang sering diucapkan pada saat bertemu dengan guru di jalan. Alasannya untuk menghormati guru dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dari kelompok 2 ucapannya salam yang sering diucapkan. Tadi kelompok 2 pada saat apa? Saat bertemu dengan guru di jalan. Alasannya apa tadi? Alasannya itu adalah untuk menghormati guru dimanapun. Bagus itu, ya. Jadi ketika bertemu guru di jalan ataupun dimanapun, ucapkan salam, bukan malah ngumpet, bukan malah lari. Tapi yang bagus itu adalah mengucapkan salam. Kasih aplaus lagi untuk kelompok kedua. Ya. Silakan untuk kelompok yang ketiga. Silakan. Silakan. Kelompok yang ketiga. Ya. Ya, silakan. Geser ke sini. Nah, geser ke sini. Iya. Geser ke sini. Silakan. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 ucapan salam yang sering diucapkan pada saat berkunjung ke rumah teman. Alasannya agar mempunyai sopan santun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 duduk kembali. Jadi dari kelompok 3 ucapan salam yang sering diucapkan pada saat apa? Pada saat berkunjung ke rumah teman atau main ke rumah teman. Alasannya apa? Tadi tuh kelompok 3 alasannya adalah agar mempunyai sopan santun, ya. Yang seperti tadi Bapak jelaskan bahwasanya ketika kamu berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, itu harus mengucapkan salam. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi anak yang mempunyai sopan dan santun. Baik, kita kasih aplaus untuk 1-2 kelompok 1-2-3 semuanya. Ya. Nah, setelah pembagian kelompok ini, Bapak akan bertanya sama kalian.
setelah mengikuti pembelajaran seperti ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Terus? Gembira. Lebih bahagia, lebih punya wawasan, berpikir menjadi luas. Jadi pembelajaran kita itu selain kita mendapatkan ilmu juga, kita mendapatkan hal-hal yang baik, ya. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kita hari ini, kita harus selalu menerapkan ucapan salam setiap hari. Seperti apa kalimat salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita harus amalkan, ya. Kita harus amalkan, kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita ini menjadi anak yang mempunyai sopan santun. Lalu apalagi? Yaitu harus mengetahui waktu dan kondisi pada saat apa kita itu mengucapkan salam. Seperti tadi ketika bertemu dengan teman. Lalu apalagi? Bertemu dengan guru. Apalagi? Masuk ke rumah teman. Apalagi? Pergi ke sekolah. Pulang dari rumah teman. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Eka yaitu adalah pertama, yaitu ketika bertemu dengan teman. Ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah berkunjung ke rumah teman. Pada saat kita akan memulai pidato, ya, itu adalah merupakan waktu ketika akan mengucapkan salam. Baik, sekarang coba kalian tulis, ya, kalian tulis. Bapak akan memberikan sebuah asesmen. Silakan kalian kerjakan asesmen ini, kalian jawab, ya. Silakan ditulis di bukunya. Asesmen yang akan Bapak berikan kepada kalian. Silakan dijawab. Nah, dijawab jawabannya saja, ditulis jawabannya saja di buku kalian. Silakan. Di buku yang kalian, pada buku kalian, silakan. Ya. Di buku kalian silakan. Di masing-masing ya. Masing-masing silakan menulis jawabannya masing-masing. Ya. Silakan masing-masing menulis jawabannya. Yang pertama itu adalah apa arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, sebutkan 5 waktu yang tepat untuk memberi salam. Yang ketiga, apa manfaat dari mengucap salam? Silakan kalian tulis jawabannya saja. Ya, langsung ditulis jawabannya saja. Itu kalian lihat dulu. Kalian lihat dulu soalnya, ya. Ketika sudah melihat soal nomor 1, silakan kalian langsung jawab.
ke atas. Ya, silakan kalian dijawab. Lihat soalnya, lalu kalian hanya menjawab jawabannya saja, menulis. Ya, silakan. Lihat nomor 1 pertanyaannya, apa arti dari kalimat assalamualaikum? Silakan masing-masing menulis ya. Silakan Billy ditulis ya. Dijawab ya. Menulis jawabannya saja. Jawabannya saja ya. Jawabannya saja, silakan. Nomor 1. Ya, nomor 1 silakan. Silakan nomor 1 dijawab pertanyaannya. Sudah nomor 1? Sudah belum? Belum, silakan. Dilihat dulu soalnya, lalu baru kalian menjawab. Ya. Dan boleh selain di situ, boleh kalian melihat soal yang tadi Pak, kertas yang Pak Eka bagikan. Ya. Silakan. Melihat soal. Ya, di sini ada soalnya yang tadi Pak Eka bagikan. Jawabannya saja ya, jangan dengan soalnya. Ya, dilihat dulu soalnya, baru nanti kamu dijawab. Diperhatikan dulu soalnya. Nah. Nomor 1 sudah? Silakan. Lanjut ke soal nomor 2, asesmen nomor 2 tuh. Sebutkan 5 waktu yang tepat untuk memberi salam. Silakan soalnya dilihat. Setelah dilihat baru kamu kerjakan. Selesai mengerjakan soal asesmen nomor 2, silakan di nomor 3. Apa manfaat dari mengucap salam? Ya. Nanti kalau misalkan sudah semua, kita menjawab bersama-sama. Ya. Silakan dilihat soalnya. Ya.
Haikal nomor 2 sudah? Faris sudah? Sudah. Nomor 3 juga? Ya. Silakan Ratih. Kaila nomor 2 mengerjakan? Silakan. Lihat dulu soalnya lalu kerjakan. Qayyimah nomor 2 sudah? Dilihat lagi soalnya. Setelah dilihat silakan dijawab lagi. Pilih nomor 2 sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, soalnya Bapak kumpulkan. Soalnya Bapak kumpulkan. Bagi yang sudah, Bapak kumpulkan lagi soalnya. Ya, dan nanti jika sudah selesai semua, kita menjawab bersama. Ya. Ini sudah, kalau sudah soalnya sama Bapak kumpulkan lagi. Ya. Soal asesmennya. Fani belum? Dilihat soalnya, dilihat. Sudah selesai semua belum mengerjakan soal asesmennya? Ini sudah semua? Sudah. Ini sudah semua. Yang sebelah sini sudah semua belum? Sudah semua. Yang sebelah sini sudah semua belum? Siapa yang belum? Huda sama Kaila. Silakan dilihat lagi soalnya, dilihat soalnya. Boleh melihat soal yang ada di layar ya. Silakan dilihat soalnya lalu dikerjakan. Sudah? Semuanya? Ini soalnya ya, nanti dijawab.
Udah semua ya? Baik, kalau misalkan udah semua, Bapak ya, sekarang kita koreksi bersama-sama ataupun kita menjawab bersama asesmen yang Bapak berikan kepada kalian. Untuk yang pertama itu adalah apa arti dari kalimat Assalamualaikum? Apa? Semua keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Jadi arti Assalamualaikum itu adalah semoga keselamatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Lalu yang kedua, sebutkan 5 waktu yang tepat untuk memberi salam. Ya, 5 waktu yang tepat untuk memberi salam. Di antaranya tadi yang Pak Eka jelaskan kepada kalian, dengan ditambah 1 dari pilihan dari kalian. Ya. Lalu yang ketiga, apa manfaat dari mengucapkan salam? Manfaat dari mengucapkan salam itu, apakah kita akan mendapatkan pahala? Ya. Pasti akan mendapat pahala. Kenapa mendapatkan pahala? Karena ucapan salam itu adalah ucapan terpuji. Ya. Jadi jangan lupa setiap hari kita melakukan hal-hal kebaikan dan membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mengucapkan salam. Betul semua tidak asesmennya? Ada yang salah? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, sekali lagi Pak Eka simpulkan ya tentang pelajarannya. Ucapkanlah salam dalam kehidupan sehari-hari. Karena salam itu merupakan kalimat thayyibah. Apa artinya kalimat thayyibah? Itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang terpuji. Ya. Coba sebelum Bapak tutup untuk pelajaran hari ini, kita bersama-sama mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah kalimat salam. Baik anak-anak, selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti jangan lupa tugas yang Bapak kasih kepada kalian, silakan untuk dikerjakan di rumah. Ya, mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Juga kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik, silakan dirapikan terlebih dahulu. Dirapikan, semuanya duduk yang rapi. Sudah? Yang rapi semuanya, dan silakan kembali untuk ketua kelas memimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sebelah sini dulu. Silakan. Naya.